Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Nur Fadilah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan NIM 932610519. Kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis. Yang pertama ada uji hipotesis sampel t-test, independent t-sample t-test, dan paired t-test. Dalam uji hipotesis ada 3 macam. Yang pertama, one sample t-test, yang kedua, independent sample t-test, dan yang ketiga, paired t-test. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang one sample t-test. Berikut ini adalah data yang diperoleh. Nilai skor TOEFL mahasiswa semester akhir Prodi PGMI IAIN Kediri adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata skor TOEFL untuk seluruh mahasiswa itu adalah sebesar 416. Uji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa adalah 416. Lalu kita masukkan data skor TOEFL ke dalam jendela data view seperti gambar dan beri nama pada variabel new dengan skor, kemudian isi label dengan skor TOEFL mahasiswa. Selanjutnya akan muncul jendela seperti yang ada pada gambar. Dari menu analis, pilih menu compartments, kemudian pilih one sample t-test. Masukkan variabel skor TOEFL mahasiswa dalam kolom test variabel. Isi kolom test value dengan klik pada kolom, kemudian ketik angka 415. Lalu abaikan menu yang lain dan klik OK. Lalu akan muncul hasil dari SPSS tersebut yang berisi kesimpulan bahwa nilai T hitung sebesar 0,014 yang berada di daerah terima H0. P value sama dengan 0,989 lebih besar dari 2,5% atau 0,25 yang artinya diterima. Yang artinya rata-rata skor TOEFL mahasiswa PGMI setelah dilakukan penindaklanjutan adalah 421. Selanjutnya kita akan membahas tentang independent sample t-test. Berikut ini adalah data dari uji beda rata-rata populasi yang berbeda. Kelompok A menggunakan metode konvensional atau dengan kelas kontrol, dan yang kelompok kedua menggunakan metode blended learning. Tujuan training ini adalah untuk mencari metode mana yang memberikan efisiensi dalam perakitan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Uji beda rata-rata independent sample t-test dengan cara memasukkan data dan waktu pelatihan ke dalam jendela data view SPSS. Dengan waktu perakitan diletakkan pada satu kolom. Beri nama pada variabel view dengan variabel 1 untuk waktu pelatihan dan variabel 2 untuk metode. Kemudian pada variabel view beri label variabel 1 dengan waktu pelatihan dan variabel 2 dengan metode pelatihan. Untuk value beri kode 1 untuk metode standar dan kode 2 untuk metode baru, abaikan menu yang lain. Dari menu analis, pilih menu compartments, kemudian pilih independent sample t-test sehingga keluar jendela berikut ini. Masukkan variabel waktu pelatihan mahasiswa dalam kolom tes variabel. Masukkan metode pada grouping variabel dengan klik define. Isi grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan 2, lalu klik continue. Abaikan menu yang lain, lalu klik OK. Lalu akan muncul dari hasil SPSS Independent Sample T-Test yang dapat dibaca dengan nilai T hitung sebesar 1,129 yang berada di area terima dan P value sebesar 0,276 yang artinya lebih besar dari 0,025 sehingga diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang paired t-test. Sekali ini kita akan memperoleh data dari kekentalan oli terhadap efisiensi bahan bakar. Sampel sepeda motor dipilih sebanyak 15 buah, di mana pada pengujian pertama menggunakan oli 70 atau SAI 70 dan pada pengujian kedua menggunakan oli SAI 80. Untuk peneliti, apakah
Masukkan data dalam sheet SPSS dengan format masing-masing satu kolom untuk kelompok sampel. Beri nama SAE70 untuk variabel 1 dan SAE80 untuk variabel 2. Beri label konsumsi BB dengan SAE70 untuk SAE70 dan konsumsi BB dengan SAE80 untuk SAE80, abaikan pilihan yang lain. Dari menu analis, pilih menu compartments, kemudian pilih pirate sample t-test sehingga keluar jendela seperti berikut ini. Seperti pada gambar, itu terlihat dari pirate sample t-test. Lalu masukkan variabel SAE70 dan SAE80 dalam kolom pirate variable dengan memblok keduanya, kemudian klik tanda panah dan abaikan menu yang lain. Klik OK, lalu akan muncul output seperti gambar yang telah tampil. Itu adalah salah satu uji hipotesis 3 macam. Terima kasih, saya Dela Nurfadila. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.